Belum di-record ini, Pak. Sudah itu. Oke, dimulai Pak Rizky ya. Silakan Pak Rizky. Oke, Pak. Ya. Silakan, Wendy. Untuk menampilkan. Ya, Pak, sebentar, Pak. Oke. Halo. Ya, silakan, Men. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Sapar. Selamat pagi juga, Pak Rizky. Pagi hari ini saya akan menyampaikan materi yaitu mengenai RPP yang sudah saya buat untuk yang ketiga. Di sini saya mau membahas mengenai materi tolak peluru. Nah, untuk di atas ini sama seperti biasanya, itu ada judul, rencana pelaksanaan pembelajaran, kemudian ada nama sekolah, mata pelajaran, materi, kelas atau pertemuan pertama, ini untuk materi yang tolak peluru, dan alokasi waktu. Kemudian untuk tujuan pembelajaran di sini, yang poin A, itu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, diharapkan siswa dapat mengidentifikasikan dan menjelaskan, mempresentasikan dan menyelesaikan masalah berkaitan dengan teknik memegang peluru dan teknik meletakkan peluru pada bahu. Nah, jadi untuk teknik tolak peluru itu sendiri, di sini saya mengambil materinya itu untuk materi teknik memegang peluru dan teknik meletakkan peluru pada bahu. Karena untuk teknik memegang dan teknik meletakkan pelajaran di sini untuk kegiatan pendahuluan itu melakukan pembukaan terlebih dahulu dengan salam pembuka, menanyakan kabar, dan lalu dilanjutkan dengan berdoa. Kemudian selanjutnya, guru mengajak peserta didik untuk menyanyikan lagu Halo Halo Bandung bersama-sama. Kemudian selanjutnya melakukan apersepsi melalui pertanyaan secara langsung kepada siswa. Kemudian setelah itu menyampaikan tujuan pembelajaran pertemuan hari ini. Jadi setelah melakukan apersepsi, maka akan melakukan penyampaian mengenai tujuan pembelajaran pada pertemuan pada hari ini. Kemudian selanjutnya itu memotivasi peserta didik untuk bersemangat dan dalam mempelajari materi teknik memegang peluru dan teknik meletakkan peluru pada bahu. Kemudian setelah itu pendidik meminta peserta didik untuk mengerjakan soal pretest terlebih dahulu untuk mengetahui bagaimana tingkat pemahaman siswa mengenai materi tolak peluru ini sebelum melakukan pembelajaran. Kemudian untuk pada kegiatan inti ada pemberian stimulus. Di sini peserta didik diberikan motivasi atau rangsangan untuk memutuskan perhatian pada topik materi. Di sini ada teknik memegang peluru dan meletakkan peluru pada bahu. Di sini guru teknik memegang peluru dan meletakkan peluru pada bahu, video yang benar dan video yang salah. Maka di sini guru akan memberikan stimulus atau memberikan rangsangan kepada peserta didik dengan dia mengamati video mana yang benar dan mana yang salah, seperti itu. Kemudian selanjutnya identifikasi masalah. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan materi, teknik memegang peluru, dan teknik meletakkan peluru pada bahu. Kemudian selanjutnya pengumpulan data, di mana di sini mengamati dan dengan seksama materi, teknik memegang peluru, dan teknik meletakkan peluru pada bahu. Dalam bentuk gambar, video, slide presentasi yang disajikan dan mencoba mempresentasikannya. Jadi di sini peserta didik juga telah menyiapkan sebelumnya itu mengenai gambar, video, dan slide presentasi tentang teknik memegang peluru dan teknik meletakkan peluru pada bahu. Kemudian
Mencari dan membaca berbagai referensi dari berbagai sumber, guru menambah pengetahuan dan pemahaman tentang materi teknik memegang peluru dan teknik meletakkan peluru pada bahu. Selanjutnya masih dalam proses pengumpulan data, itu kegiatan yang terakhir ada mengajukan pertanyaan berkaitan dengan materi teknik memegang peluru dan teknik meletakkan peluru pada bahu. Selanjutnya pada tahap pembuktian, di sini peserta didik berdiskusi tentang dari materi teknik memegang peluru dan teknik meletakkan peluru pada bahu. Kesimpulan tentang materi teknik memegang peluru dan teknik meletakkan peluru pada bahu berupa kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan sopan, kemudian mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang materi teknik memegang peluru dan teknik meletakkan peluru pada bahu. Kemudian selanjutnya mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan tentang materi. Jadi tidak hanya mempresentasikan saja, tapi siswa itu mengemukakan pendapat juga atas presentasi yang dilakukan tentang materi teknik memegang peluru dan teknik meletakkan peluru pada bahu dan ditanggapi oleh kelompok yang mempresentasikan. Kemudian selanjutnya bertanya atas presentasi tentang materi yang sudah disampaikan dan peserta didik lain diberi kesempatan untuk menjawabnya. Kemudian setelah melakukan presentasi dan bertanya jawab, selanjutnya masuk ke refleksi dan konfirmasi. Di mana di sini masih ada di tahap penutup, itu bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari. Kemudian untuk mengetahui hasil tercapaian materi, pendidik memberi kesempatan peserta didik untuk bertanya kembali jika masih ada yang bingung atau kesulitan, atau misal masih ada beberapa pertanyaan yang belum bisa dijawab oleh kelompok yang presentasi tentang pembelajaran yang telah didapatkan. Ini termasuk dalam penguatan dan refleksi. Kemudian selanjutnya, peserta didik diminta untuk mengerjakan soal post-test. Setelah itu, menginformasikan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan di pertemuan selanjutnya. Kemudian, guru mengakhiri kegiatan belajar dengan memberikan pesan dan motivasi tetap semangat belajar dan diakhiri dengan berdoa. Kemudian selanjutnya di sini untuk penilaian pembelajaran atau asesmen, untuk aspek yang dinilai, itu ada tiga aspek, sikap, pengetahuan, dan keterampilan seperti biasa. Untuk bentuk penilaian sikap, di sini ada observasi dan jurnal. Untuk instrumen penilaiannya, di sini melalui pengamatan sikap atau jurnal, waktu penilaian selama KBM berlangsung. Kemudian yang kedua, ada pengetahuan. Di sini bentuk penilaiannya ada tes tertulis, instrumen penilaiannya ada soal tes, waktu penilaian sebelum dan sesudah KBM. Kemudian untuk yang ketiga ada keterampilan, di mana bentuk penilaiannya adalah unjuk kerja, laporan tertulis. Untuk instrumen penilaian pengamatan unjuk kerja, penilaian laporan tertulis. Waktu penilaian pada saat mereka melakukan presentasi dan pengumpulan tugas. Kemudian di bawah sama seperti teman-teman yang lain, itu ada dosen penguji, guru pamong, dan mahasiswa yang membuat RPP. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait RPP untuk pertemuan pertama ditolak peluru. Saya kembalikan kembali ke Pak Rizky. Terima kasih. Oke, terima kasih Wen. Wendy ini sudah pakai ini mana RPP terbaru ya, asesmen ya. Ya, Pak, asesmen yang terbaru. Pengen coba Pak yang terbaru kan. Kemarin Iya. baru sudah ada webinar itu nah Pak. Pengen coba yang terbaru. Oke. Memang untuk RPP-nya lebih diringkas. Oke. Tujuan Wen, ini sudah masuk ke praktek atau hanya memberikan pengetahuan, Wen? Belum Pak, ini masih memberikan pengetahuan aja. Baru pertemuan yang pertama untuk ditolak peluru itu Pak. Masih presentasi awal. Ya. Oke, ya saya pikir tadi sudah praktek kan.
Makanya Oh, saya ya. agak bingung Iya, lihat itu RPP-nya. Oke, kalau misalnya memang ini pengetahuan, berarti sudah pas. Cuman di ininya aja, Wen, di indikasi masalah coba lihat. Nah itu, guru memberikan kesempatan mengidentifikasi sebanyak mungkin, memberi dengan teknik memegang peluru. Ini video, Wen ya? Apa ini? Apa Ya, PowerPoint? Nah itu oh ya di stimulus penayangan ya. video dulu, Pak. Ini, Pak. Oke. Heeh. Oke, berarti pas. Terus bawa lagi, terus naik, men, naik. Lagi. Pembuktian dulu, men. Berdiskusi, meletakkan peluru ya, mengerjakan beberapa soal mengenai teknik memegang. Nah, ini soal diberikan pada saat kapan, men? Langsung pada saat itu ya? Atau pada saat apa namanya tuh? Nah, ini kan heeh. Ya gimana, Pak? Atau pada saat stimulus? Pemberian soal gitu, Pak. Heeh. Nah, ini saya itu pemberian soal ini pada saat setelah menayangkan video dan yang Oh, video berarti di awal stimulus sama ya? slide presentasi. Iya, pas stimulus, Nah, Pak. Setelah harus diberikan baru harus pemberian di ini, soal. men, di apa? Ditambahi berarti, Wen. Oh, Jadi jangan sampai nanti misalnya ya ada penilaian. Kalau misalnya kita membuat RPP untuk di sekolah tidak jadi masalah. Takutnya nanti ada penilaian untuk yang Wendy kumpulkan kan. Ini di baik, Pak. mana tiba-tiba ada apa? Ada ini apa? Ada untuk tes. Boleh itu ditambahkan di stimulus. Peserta didik diberikan motivasi langsung memusatkan perhatian pada topik teknik. Yang poin keduanya memberikan apa namanya lembar kerja. Apa ini langsung pre-test atau belum? Atau langsung post-test? Lah, sudah pretest. Nah, ini saya bingung juga, Pak ya. Apakah saya Mm-mm. masih menggunakan soal lagi di tengah-tengah proses pembelajaran atau tidak usah, Pak? Untuk Nggak pembelajaran ini kan usah, Wen. saya sudah melakukan pretest awal. Ah, Kemudian post-test juga ada, Pak, nanti di akhir. Nah, ini berarti di melakukan akhir aja, post-test Wen. lagi. Kalau Wendy sudah Oh, melakukan pretest di awal, di tengah nggak usah lagi diberikan, berarti oke, oke. berarti kita adukan di akhir saja. Jadi Jadi, eh, nah boleh ya berdiskusi nanti pada saat post testnya saja. Nah post test kan bisa jadi penilaian juga itu, Wen. Jadi apa evaluasi Wendy kan nanti kan untuk oke, itu. Pak. Oke, kalau yang lainnya saya lihat tadi sudah refleksi. Oke, tanya jawab. Nah, itu kan ada post test, Wendy. Kalau 2 kali tes nanti siswanya Heeh. agak protes. Perusahaan tadi kan Iya, sudah ya. tes Maksud Bapak saya nih itu ini. di Ah, tengah-tengah tadi yang soal itu pengen ada kuis aja gitu, Pak. Pas di tengah-tengah setelah boleh. penayangan video stimulus pengen ada Hmm. kuis. Jadi dimasukin soal-soal sedikit gitu, Pak. Oh, Tapi saya boleh, juga tapi bingung apa terlalu banyak pemberian jangan soal tertulis, gitu. Wen. Jangan tertulis, lisan saja. Oh, ya, ya. Kalau Oke, Pak. tertulis nanti ini apa namanya pasti banyak pertanyaan lah, Pak. Tadi kan Mm, sudah mm, tes. mm. Iya, ya. Kalau lisan boleh, misalnya penunjukan 1-2 orang. Itu kan sama saja dengan stimulus 1-2 orang. Atau misalnya nanti misalnya Wendy sudah menyiapkan 10 pertanyaan. Boleh. Boleh Oh, dikasih seperti rebutkan ke tanya jawab pertanyaan. itu, Pak ya? Ya, tanya jawab. Boleh misalnya yang benar dikasih reward. Apa misalnya terserah ya. Atau Oke, Pak. pertanyaannya Wendy lemparkan misalnya tadi per kelompok, Wendy lemparkan per kelompok boleh. Tapi karena kan kalau pre-test dan post-test itu individu kan, bukan Ya, kelompok individu, kan. Pak. Nah ya, Bukan, bukan. boleh berarti. Terus menginformasikan, oke, guru mengakhiri ya. Oke, nah ini penilaian yang tadi Wen, yang asesmen. Ini yang terbaru lebih ringkas ya. Nah, ini ada sikap, bentuknya observasi dan sebagainya, keterampilan dia unjuk kerja, ya. Jadi ada boleh praktek itu sekarang boleh presentasi, boleh Ya, presentasi, Pak. boleh
Kalau sekarang itu praktek juga boleh, misalnya dikasihkan apa ya namanya tuh, problem based learning, diselesaikan secara itu juga sekarang sudah termasuk praktek. Jadi boleh. Jadi nanti eh, apa namanya, kalau untuk yang terbaru, nah ada lagi nih apa yang untuk yang sama seperti asesmen ini ya, katanya nanti RPP-nya itu satu lembar lebih ringkas dari yang ini. Nah itu saya belum dapat kalau yang Oh benar-benar iya, yang terbaru. Jadi nanti pernah dengar juga Pak itu Pak. Jadi dia sudah ada asesmennya tapi dalam satu lembar itu ya Pak ya. dalam satu lembar itu belum Lebih belum ringkas saya lagi. belum Iya Pak. dapat. Kayaknya itu Ibu Suci yang sudah dapat pelatihan itu. Jadi belum lihat juga Iya seperti Pak. apa ininya. Tapi kalau ini sudah ini sih kalau yang asesmen ya. Jadi kalau masukan dari saya cuman itu. Ya, mungkin langsung aja teman-teman yang lain nih, silakan. Silakan memberikan masukannya. Memang lebih ringkas kalau RPP yang asesmen. Karena diserahkan ke sekolah masing-masing, jadi tidak punya Baik Pak Rizky. patokan. Oke, silakan teman-teman. Nah, ada Pak Eko, Pak Tedo, Pak Aang, silakan berikan masukan atau mau menambahkan. Siapa nih? Tedo, boleh? Silakan. Atau Pak Eko, memberikan masukan. Silakan. Pak Eko, Pak Tedo, Pak Aang. Baik, terima kasih Pak. Mungkin izin Edo Pak. Silakan, Terima silakan. kasih. Mungkin Pak Wendy ini sangat salut ya untuk jadi sebagai guru. Dia sangat update. Mungkin ini hal baru yang saya lihat Pak Wendy. Jujur ini mungkin belum ada diterapkan di Sumbar, mungkin belum ada, atau mungkin di sekolah unggul masih. Ini sangat RPP yang terbaru yang sangat singkat ya Pak. Jadi nggak bisa ada komen Pak. Mungkin tadi masukan Bapak aja mungkin sangat setuju. Kalau untuk pretestnya mungkin lebih baik di akhir ya Pak. Atau kalau untuk di awal sudah, jangan diberi di tengah lagi. Mungkin di akhir untuk pemberian pretest selanjutnya. Mungkin kalau untuk dari cara penulisan Pak Wendy tidak usah diragukan lagi. Karena beliau adalah seorang yang paham dengan cara pengetikan dan mungkin komputer lebih mendalami. Mungkin saya jujur banyak bertanya kepada Pak Wendy dan mungkin banyak belajar juga dalam hal-hal pembuatan seperti ini dalam pengetikan. Mungkin nggak ada komen saya Pak karena RPP ini sangat singkat, jadi belum, saya jujur baru lihat ini Pak, RPP yang singkat ini. Mungkin ya terbaru, benar tadi kata Pak Rizky juga. Nah, mungkin nggak ada tanggapan yang spesifikasi dari saya Pak, mungkin cuma setuju aja dari tambahan dari Pak Rizky tadi Pak. Mungkin sekian itu Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Tedo. Silakan Pak Eko, Pak Aang. Mohon izin Pak. Silakan baik. Pak Aang. Pak Eko Pak. Mungkin menanggapi terkait presentasi dari Pak Wendy ya, luar biasa juga saya lihat ya. Memang ini simple tapi juga jelas padat ya. Jadi mungkin ini juga jadi referensi buat kita semua, benar kata Pak Tido tadi. Yang ingin saya tanyakan mungkin seperti ini Pak, kita kan ini di materi atletik Pak ya. Ini biasanya untuk materi atletik anggaran dari jam sendiri itu bisa jadi 4-5 pertemuan gitu kan. Nah, kira-kira untuk pembagian atletik apabila untuk tolak peluru sendiri ini satu pertemuan itu kognitif saja, apakah nanti dibarengi juga dengan praktek yang lain? Apakah tidak berkendala dengan waktu itu sih Pak, karena kan atletik kan banyak nih untuk mengalokasian waktu pertemuannya gitu. Kalau dari itunya tidak jadi masalah sih Pak Ang. Kalau di SMA itu kan 3 jam ya pembelajaran
satu kali pertemuan. Misalnya ada empat kali pertemuan. Kalau saya atletik untuk tolak peluru itu di kelas 11 ya, di kelas 11 itu saya cuma satu kali pertemuan. 2 kali pertemuannya saya ambil itu lari lari jarak pendek. 1 kali pertemuannya lagi saya balik lagi ke alat. Ya, biasanya di situ ada lempar bukan alat tapi lompat. Ya, saya ambil di lompat. Jadi 4 kali pertemuan itu ada 3 submateri. Jadi tolak peluru, lemparnya saya dapat, larinya saya dapat, satunya lagi lompatnya saya dapat. Jadi kalau di SMA itu ada 3 jam ya untuk pembagian 1 kali pertemuan 3 jam. Jadi kalau saya karena tolak peluru juga diajarkan di kelas 10, jadi nyambung aja. Misalnya saya 1 jam itu pasti itu sudah teori, 2 jam saya praktek, itu sudah dapat. Makanya kalau pakai RPP yang terbaru itu cukup, jadi lengkap sudah, langsung hanya tujuan pembelajaran, langsung masuk ke ke Kegiatan pembelajaran, Pak. kegiatan pembelajaran ya, langsung ke penilaian. Iya, asesmen. Jadi enak benar Pak Ang. Jadi langsung kita tuh langsung tahu tujuannya ini, ya langsung lihat ke pembelajaran kita, jadi sudah pas. Jadi saya kalau di SMA itu dapat 4 kali pertemuan tuh dapat 3 submateri. Itu Pak Ang. Ya, Nah, kalau sekalian nambahin juga Pak Rizky. ya, silakan. Kalau saya juga hampir sama yang diterapkan sama Pak Rizky, itu bisa sampai 3 pertemuan karena kan ada banyak juga gitu Pak Ang. Dia bisa langsung dilanjut aja gitu Pak Ang untuk terkait materinya. Hampir sama sih dengan apa yang diterapkan sama Pak Rizky gitu. Untuk pertanyaan yang Pak Ang tadi barusan. Siap, Pak. Artinya kan gini, untuk misalkan kita alokasikan atletik tempat pertemuan, ini kan yang dipaparkan Pak Wendy, ini saya juga kurang paham juga, artinya nanti kalau misalkan boleh juga saya akan mengikuti apa yang dibuat Pak Wendy gitu kan. Artinya kan ini alokasi waktunya untuk kognitif saja selama 1 RPP untuk pengetahuan saja Pak ya? 1 pertemuan atau seperti apa Pak Wendy? Ini untuk 1 pertemuan aja nih Pak. 1 pertemuan. Udah dibuat di atasnya tadi untuk pertemuan yang 1 gitu Pak. Nah, ini. Jadi ini memang sifatnya buat kognitif saja ya, nggak apa-apa ya. Jadi iya, memang belum ada praktek di sini Pak gitu. Oh gitu. Karena daring ini ya. Untuk yang di RPP ini. Bukan karena daring Pak. Jadi memang ini untuk yang pertemuan di awal itu belum ada praktek. Jadi saya mau untuk kognitif aja dulu Pak di sini Pak. Mengenai presentasi dari siswanya gitu Pak. Siap. Pembagian kelompok, kemudian diberikan materi, diberikan masalah, mereka membuat bahan untuk dipresentasikan kepada teman-temannya, itu Pak. Nah, kita sebagai guru mengarahkan. Ini Pak Ang, maksudnya gini Pak Ang. Sekarang ini yang saya bilang tadi, anak mempresentasikan itu sudah dibilang praktek kalau asesmen ini Pak Ang. Misalnya Pak Ang memberikan ini materi Pak Ang ya, silakan presentasikan. Nah itu sudah dianggap praktek sekarang Pak Ang, bahasanya itu. Jadi iya agak luas sekarang. Kalau kita dulu kan pengertian praktek itu kan harus ke lapangan Pak Ang ya. Saya juga dulu awalnya bingung. Jadi sekarang ini siswa mempresentasikan itu sudah dianggap praktek rupanya. Sudah diambil nilai prakteknya. Gitu, Bang. Siap, Pak. Siap. Mungkin cukup dari saya, Pak. Oke. Kembali ke
Pak Rizky. Oke, terima kasih Pak. Pak Eko, silakan. Oke, baik, terima kasih Pak. Ini pertanyaan lanjutan ya terkait dengan praktek. Mungkin nanti bisa ditambahkan Pak. Yang praktek ini ketika memang peserta didik itu mempresentasikan, misalnya saya itu kan permainan ini ya, bola kecil, lempar dan menangkap bola subtemanya itu ketika dia mempresentasikan gerakan yang benar itu seperti apa, itu sudah dianggap praktek gitu Pak ya, artinya Pak ya, kalau di ini ya. Iya, kalau kemarin itu dianggap praktek, tapi kalau saya pribadi ya secara logika saya untuk mempresentasikan saja tanpa mereka melakukan gerakan, bagi saya agak kurang itu ya, kurang dapat ya. Nggak tahu, ini pendapat saya pribadi ya. Jadi kalau siswa tidak misalnya mempraktekkan secara langsung, bagi saya agak kurang dapat, meskipun mereka berdiskusi terus mempresentasikan dengan teman-teman, itu kan paling hanya 1-2 orang kan. Ya. Nah, yang lain kan tidak terlalu, kadang ada yang tidak aktif, kadang yang hanya diem saja. Nah, kalau saya pribadi agak kurang dapat sih, meskipun itu dikatakan sudah melakukan praktek untuk sekarang ini. Tapi kalau saya pribadi agak kurang dapat lah untuk anak praktek. Karena kalau siswa tidak melakukan, saya rasa mereka tidak pernah merasakan yang namanya misalnya disuruh praktek push up, tidak pernah merasakan. Kedepannya juga mereka hanya tahunya push up itu teori, tapi ya, mereka tidak akan pernah merasakan push up itu rasanya seperti ini. Ya. Kalau saya sih seperti itu ya. Masih perdebatan juga ini Pak Eko. Di MGMP itu sering juga ditanyakan seperti itu. Mungkin itu Pak Eko. Ya, saya rasa memang harusnya praktek secara langsung, jadi peserta didik itu memperagakan ya secara langsung. Terus kalau misalkan secara kognitif itu takutnya esensi olahraga itu makin lama semakin pudar, itu yang ya benar, setuju saya itu Pak Eko. Ya benar. Soalnya peserta didik itu tidak merasakan secara langsung, secara pengalaman. Iya benar, setuju saya. Karena ini kalau kami lihat di MGMP itu, ini karena faktor pandemi kemarin. Jadi jadi siswa hanya melihat video, siswa hanya disuruh membuat video maaf, kadang-kadang kita guru, termasuk saya sendiri, kadang-kadang cuma lihat ini siswa buat video, hanya kita lihat kan mereka mengumpulkan tugas ya, mereka mengumpulkan tugas saja, bukan kita lihat secara satu persatu. Kadang-kadang di situ juga sih perkendalanya. Jadi mungkin ada yang ahlinya menganggap bahwa yang presentasi sudah praktek. Seperti itu. Mungkin itu ya. Cukup Pak dari saya Pak. Oke, mungkin ada yang lain, silakan. Atau Wendy, tanggapin dulu Wen. Untuk baik RPP Pak Rizky. Wendy. Ya. Oke, baik, terima kasih Pak Rizky. Oke, baik, terima kasih juga pada rekan-rekan yang lain, ada Pak Tedo, Pak Ang, Pak Eko, ini sudah menyampaikan beberapa pertanyaan mengenai RPP ini. Nah, saya memang sengaja ini Pak Eko dan rekan-rekan yang lain, Pak Rizky, untuk menggunakan RPP yang ini karena saya pengen tahu ini gimana mengenai RPP yang terbaru ini. Pengetahuan saya juga sedikit kurang dan saya juga pengen tahu karena yang ini ada beberapa guru di sekolah saya itu sudah menerapkan RPP yang 1 lembar itu Pak Rizky. Nah, makanya saya tayangkan di sini biar kita bahas bareng-bareng gitu. Gimana kok bisa jadi 1 lembar, kok bisa jadi ada yang asesmen ini, terus gitu kan. Bisa lebih kok simple benar itu RPP-nya gitu, Pak. Nah, jadi makanya saya terapkan di sini biar kita bisa tahu bareng-bareng gitu aja sih, Pak. Jadi untuk ke depan mungkin bisa kita kulas lebih dalam lagi lah mengenai RPP yang seperti ini gitu. Mungkin itu saja Pak Rizky yang bisa saya sampaikan, Pak. Oke, terima kasih. Kemungkinan
tahun ajaran baru RPP yang asesmen bakal dipakai kayaknya. Karena kan kita tahun ajaran baru sudah menggunakan kurikulum Merdeka Belajar kan. Iya Pak, ini Iya. juga saya juga dibilang sama wakil kurikulum kemarin. Nah untuk pembuatan perangkat juga seperti itu Pak, dikoreksi untuk RPP sudah menggunakan yang asesmen atau belum gitu Pak. Jadi kalau masih ada guru yang menggunakan RPP lama itu masih disuruh revisi lagi Pak, belum di ACC Iya, sama benar. wakil kurikulumnya gitu Pak. Ya itu, tapi kendalanya belum setiap Sosialisasinya sekolah itu belum ya belum dapat belum sosialisasi. Saya seluruhnya rasa tahu. di tempat Pak Eko sudah belum itu sosialisasi itu. Ini Belum, kita Pak, sama-sama belum. Sumsel ini. Belum kan? Belum, Ya, belum. terkendala Kalau itu. kalau di SD itu jarang sih Pak, kayaknya belum kalau di SD itu kurikulum Merdeka. Makanya kalau lihat kurikulum Merdeka itu memang sangat bagus ya. Kalau RPP-nya memang simpel, kemudian asesmen itu saya kemarin pernah ikut yang kelas 5 itu asesmen ANBK itu memang soal-soalnya numerik sama satunya lagi literasi sama numerik itu memang sangat benar-benar suruh menganalisis peserta didik itu harus higher thinking skill semua. Soal-soalnya tuh memang susah-susah. Kalau misalnya kita pakai RPP yang lama, takutnya ketinggalan kita Pak. Asesmen nggak bisa apa-apa peserta didik kita. Ya, jadi kendala. Kemarin juga kalau di tempat saya juga itu sudah dibahas. Kenapa? Karena buku dan itunya beda. Jadi kita sudah dituntut untuk melakukan menggunakan kurikulum Merdeka ya. Merdeka Belajar itu. Jadi kalau menurut saya sih sebagai guru profesional ya harus update juga nih kita. Yang saya juga belum dapat yang terbaru tapi tetap cari ini. Kita harus cari sama-sama ya, jangan nuntut yang lama juga. Takutnya juga nanti kesalahan ada di kita. Ya. Karena pengawas dan sebagainya itu biasanya tidak mau tahu sih. Mereka tahunya pemerintah sudah mengeluarkan ini, tetap saja gurunya yang disalahkan. Ya. Itu mungkin ya berbagi pengalaman saja ini. Cukup? Siap. Atau ada tambahannya lain? Cukup Silakan. Pak, mungkin ini rekan-rekan yang belum masuk, mungkin ada beberapa rekan yang belum masuk karena terkendala sinyal mungkin Pak ini Pak. Oh iya. Ada yang nggak hadir kan. Oke. Kalau cukup kita kembalikan ke Pak Sapar. Pak Sapar, silakan Pak Sapar. Oke. Jadi kita melihat juga nanti perkembangan kurikulum Merdeka Belajar itu ya kan. Ntar lagi ganti pula menteri, Merdeka duduk lagi kan. Bisa gitu, Pak, Bisa ya? jadi Pak. Ya, Pak. Hah? Bisa jadi ganti juga nih Pak. Kan ganti presiden, ganti pula nanti menterinya. Iya benar Pak, makanya bingung juga. Mungkin besok nih Tedo ini menteri pendidikan, alhamdulillah ya kan. Amin. Minimal bupati dulu Pak. Nah, Ibu Bupati dulu, wali kota Pariaman dulu dia. Ada kawan gitu jadi wali kota kan enak juga kan. Nah, kita datang ke tempat dia paling-paling ya minyak mobil gitu diisinya kan. Full. Jadi untuk hari Senin besok kan libur gitu itu. Ya Pak. Hari Selasa muncul kita sedengat atau muncul kira-kira 20 menit atau 30 menit. Sudah itu kita ke lapangan ya. Yang sudah bisa ke lapangan langsung. Siapa? Itu contohnya sudah dikasih oleh Pak Rizky ya kan. Gimana cara langkah-langkah divideokan itu. Boleh awal-awalnya dipul kalau enggak apa-apa, dipul kan. Berapa tertulis sana kita ngajar pas. Nanti kita bahas ya kan. Yang kedua, yang ketiga ngajar lagi. Jadi untuk hari Selasa mungkin Pak Eko
Pak Wendy, Aang, Tedo, Willy, sudah bisa mengajarkan apa yang dari perangkat yang pertama itu. Yang pertama divideokan, yang kedua boleh juga videokan. Nah, jangan bosan-bosan memvideokannya kan, supaya lancar, supaya mantap ya kan. Kan itu adalah bahan-bahan bagi alumni PPG, Prajab, ya mempunyai bahan. Apalagi bahannya itu dicari oleh YouTuber ya kan. Nah, kalau sudah dapat 1000-an atau hampir 1 juta itu menghasilkan duit ya kan. Menghasilkan duit. Jadi jangan sungkan-sungkan. Jadi untuk hari ini tadi sudah dibahas apa yang seharusnya Wendy harus memperbaiki, yang kurang ditambahkan, yang lebih dikurangi ya kan. Oke, siapa yang SS hari ini? Pak, saya bertanya sedikit, Pak. Boleh Ben. Mau bertanya juga sedikit sama Pak Sapar sama Pak Rizky. Kalau untuk mengenai terjun ke lapangan gitu Pak ya, untuk pas praktek yang mau divideokan juga. Nah, untuk di sekolah saya, ini khususnya sekolah saya sendiri, itu masih belum boleh Pak untuk praktek di lapangan gitu Pak. Jadi untuk praktek yang benar-benar di lapangan itu masih belum boleh. Nah, untuk mensiasatinya gimana itu Pak? Terkait dengan RPP yang sudah saya buat gitu. Karena kalau untuk praktek ngajak siswa ke lapangan itu masih belum boleh Pak untuk di sekolah saya gitu Pak. Ya, itu nanti diomong sama kepala sekolahnya, jangan dipakai full muridnya. Oh. Nah, muridnya kan ada 40 itu. Nah, dipakai separuh. Oke, Pak. Memakai apa namanya protokol kesehatan itu ya. Ya. Nah, 20 itu kan lumayan juga. Ya, Pak. Ya, Mungkin nanti saya separuhnya. konfirmasi dulu sama kepala sekolah itu bagaimana untuk mengenai praktek di lapangan, Pak ya. Kalau misalkan memang masih tidak diperbolehkan benar untuk praktek, apakah boleh Pak saya itu mengajar videonya tapi di dalam kelas seperti itu, Pak? Boleh, pakai ilmu, pakai teori ya kan? Iya, Pak. Boleh. Oke, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Eko ada yang bertanya, Eko? Enggak? Cukup, Pak. Nah, cukup. Kalau cukup itu di SS. Sampai ketemu kita hari Selasa ya kan? Ya, baik. Ini saya saja yang SS, Pak. Kebetulan lagi presentasi dan pakai laptop itu, Pak. Oke, baik. Rekan-rekan, kita screenshot terlebih dahulu. Oke, 1, 2, 3. Sebentar, saya pindahkan dulu. Willy mana ada masuk Willy? Ada? Belum, Pak. Belum. Belum? Iya. Oh, lagi cari ikan dia tuh. Di Mungko-Mungko itu kan pinggir pantai. Sama dengan Pariaman, tempat Tedo. Yuk, 1 kali lagi, Pak. Ya. Yuk, 1, 2, 3. Dah selesai, Pak. Ya, oke. Setelah selesai, Bapak tutup dulu apanya, stop recording.